فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Setelah kita selesaikan ungkapan atau pantun atau puisi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Baiquni mengenai pengertian daripada hadis sahih, nah barakallahu fikum, yang beliau mengatakan awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashadda aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun 'an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Nah, di situ disebutkan beberapa syarat untuk sebuah hadis dikatakan sahih. Yang pertama apa? Ayyakuna, nah barakallahu fikum, as-sanad muttasilan, ayyakuna isnaduhu muttasilan. Yang kedua, nah ayyakuna al-hadis saliman min asy-syudzuz. Yang ketiga, ayyakuna al-hadis nah saliman min madza? Min al-illah al-qadihah. Itu 3 syarat. Tambah 2 syarat lagi, ayyakuna rawi madza? Adlan. Adlan ay ayyakuna rawi mausufan na'am bil adalah. Paham? Kemudian syarat yang kelima adalah ayyakuna rawi madza? Dhabitan mausufan bid dhabt, ayyakuna rawi dhabitan sawa'un kana dhabt as-sadr aw dhabt madza? Al-kitab. Paham insyaallah ya? Itu syaratnya sudah kita lewati. Nah, sekarang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin akan memberitahukan kepada kita mengenai makna-makna yang penting yang perlu kita ketahui. Apa itu hadis, apa itu athar, dan apa itu khabar. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, mabahitsu hadisiyah, pembahasan seputar hadis, seputar ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah hadis. Al-mabhath al-awwal, pembahasan yang pertama, tanqasimul akhbaru al-manqulatu ilaina ila salasati aqsam. Kabar-kabar yang dinukilkan sampai kepada kita itu terbagi menjadi 3 bagian. Paham tidak? Kabar-kabar yang dinukilkan kepada kita atau sampai kepada kita itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, al-hadis wa huwa yukhtassu bima udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, kalau hadis itu adalah khusus yang disandarkan atau khusus, nah barakallahu fikum, apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita keliru dan mengungkapkan ini hadisnya Abu Bakar ini. Dalam artian hadisnya itu maksudnya awal ungkapan itu, paham ya? Nah, kecuali kalau kita maknanya adalah apa? Sahabatnya. Paham ya? Sahabiyul hadis. Itu benar. Man sahabi hadzal hadis? Siapa sahabatnya di sini? Abu Bakar. Tapi kalau hadis itu sendiri apa? Adalah perkara, nah baik ucapan atau perbuatan dan semisalnya yang standar kepada Rasulullah SAW. Paham ya? Nah bentuknya terkadang berupa apa kemarin? Bisa ucapan, bisa perbuatan, tapi hadis. Paham maksudnya itu ya? Nah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah barakallahu fikum. Sehingga sering dikenal dengan apa? Al-marfu', ya kan? Wa ma'udhifa lin nabi al-marfu' wa man tabi'an huwa al-maqtu'. Nanti akan kita lewati nanti. Yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah marfu'. Semua hadis yang disandarkan kepada Rasulullah itu apa namanya? Marfu', tapi tidak harus sahih. Karena marfu' nanti ada marfu' dhaif, marfu' palsu, marfu' sahih, marfu' hasan pada. Intinya marfu' itu yang disandarkan kepada Rasulullah. Qala Rasulullah, utlubul ilma walau bisin. Marfu' enggak itu? Palsu tapi. Paham ya? Marfu' palsu hadisnya. Paham itu maksudnya ya? Seperti itu perlu diperhatikan seperti itu. Jadi tidak setiap marfu itu sahih, tapi setiap hadis sahih pasti marfu. Paham ya? Kullu sahih, kullu haditsin sahih marfu'un wa laysa kullu marfu'in sahihan. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fikum, perlu diperhatikan itu. Itu hadis. Yang kedua, al-athar. Nah, kalau athar barulah kita sering dengar atharnya siapa ini? Ini atharnya sahabat. Benar. Athar Abu Bakrin, atharnya Abi Bakrin misalkan, atharnya Umar Khattab, atharnya Utsman bin Affan, atharnya Ali bin Abi Thalib. Benar. Paham ya? Tapi kalau kita kan atharnya Rasulullah, enggak tepat.
ungkapannya itu enggak tepat itu maksudnya, paham ya? Nah, jadi kalau kita misalkan ungkapan dari kama sabata dzalika fi haditsin sahihin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Abi Bakar atau an Abi Bakar misalkan seperti itu ungkapannya. Paham itu maksudnya ya? Ya, nah. Al-athar wa yukhtassu bima udhifa ila man dunah min as-sahabah aw at-tabi'in aw man ba'dahum. Adapun athar itu dikhususkan untuk perkara yang disandarkan kepada orang-orang yang di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan sahabat atau tabi'in atau orang-orang yang setelah mereka atba'ut tabi'in. Paham maksudnya ya? Oh, berarti ini asal sahabat enggak? Asal Ibnu Sirin boleh enggak? Boleh. Asalnya Abu Bakar Siddiq boleh, sahabat. Asalnya Muhammad bin Sirin boleh. Asalnya Imam Malik boleh. Paham itu ya? Ya, nah, barakallahu fikum. Yang ketiga yang umum, al-khabar wa huwa ya'ummul hadits wal athar. Al-khabar ini adalah ya'um, mencakup. Maknanya ya'um adalah yashmal atau yashmul, paham ya? Khabar ini wa huwa ya'um, mencakup atau umum maknanya hadis dan athar. Hadis itu juga khabar, athar itu juga khabar. Paham ya? Cuman kalau hadis itu khabar yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau athar adalah khabar yang bersumber dari siapa? Sahabat atau yang di bawahnya. Paham ya? Ayo wa barakallahu fikum. Wala yutlaqul atharu 'ala al-marfu' lin nabi sallallahu alaihi wasallam illa muqayyadan. Perhatikan ini. Tidak boleh kita mengitlaqkan athar. Dikatakan athar itu marfu' sampai kepada Rasulullah SAW illa muqayyadan, kecuali dengan ada ikatan di situ. Ada syaratnya itu, misalkan asal sahabat lahu hukm rafa' misalkan. Ini asalnya Ibnu Abbas atau asalnya Abdullah bin Mas'ud lahu hukm rafa'. Dia memiliki hukum marfu', itu boleh. Apa maksudnya? Nah, seperti itu. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya perbuatan Ibnu Abbas tapi perbuatan tersebut itu memiliki hukum rafa'. Dalam artian itu ngabar kalau fikum perbuatan tidak muncul kecuali perintah Rasulullah itu misalkan. Paham belum maksudnya itu? Nah, seperti itu. Lahu hukm rafa' namanya. Ini bukan marfu yang dengan dhamma, lain lagi ya. Ini pembahasan bukan nahwu ini. Kalau nahwu marfu dengan dhamma ini lain lagi. Jangan bayangannya itu terus. Paham ya? Dah pindah sekarang ini kita. Marfu dalam hadis itu ma'udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'udhifa lin Nabi al-marfu' wa man tabi'in huwa al-maqtu'. Apa-apa yang disandar kepada Rasulullah berupa hadis tadi namanya al-marfu', yang disandar kepada tabi'in namanya maqtu'. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau sahabat namanya mauquf, itu nanti semuanya dibahas. Misal an yuqal, contohnya seperti dikatakan wa fil athar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam athar ini, di dalam athar ini athar Abbas, ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Lahu hukmur rafa'. Karena sumber athar ini dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perbuatan Abbas. Naam, perbuatan Abbas, tapi siapa yang merintahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa perbuatan tersebut tintanya? Dari Rasulullah SAW. Paham belum masalah seperti ini? Nah, barakallahu fikum. Amma 'inda al-itlaq fa huwa ma'udhifa ila as-sahabi faman dunah. Ada secara mutlak. Nah, ada secara mutlak bahwasanya athar itu adalah yang disandarkan kepada para sahabat atau orang yang setelahnya, orang yang di bawahnya. Paham belum? Terkadang gitu kan, terkadang umirtu misalkan. Ada sahabat yang mengatakan umirtu, aku diperintahkan. Nah, ini tidak ada yang lain kecuali perintah dari siapa? Dan Rasulullah, sehingga apa? Lahu hukmur rafa' itu, paham ya? Asal seperti itu dikatakan para ulama mengatakan lahu hukmur rafa'. Dia memiliki hukum rafa', memiliki hukum marfu' karena yang diperintahkan Rasulullah itu. Kalau yang marfu' kan jelas, qala Rasulullah, sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Paham ya? Akhbarani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul misalkan. Paham belum? Nah, tapi kalau misalkan ada yang dapat umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk membunuh manusia hatta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hingga hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, hingga mereka bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, hingga mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Itu berarti apa? Umirtu situ lahu hukum rafa', memiliki hukum rafa' situ. Karena yang perintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham belum nih? Nah, terkadang seperti itu perlu diperhatikan. Jadi asal itu nanti memiliki hukum rafa' manakala sifatnya seperti tadi itu. Kalau hukum asalnya kalau mutlak itu asal dari siapa nih? Asal sahabat atau tabi'in atau asal tabi'in. Kalau hadis murni untuk apa? Yang sadar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau khabar umum. Bisa hadis, bisa asar. Bahwa salah ya? Ayo barakallahu fikum. Cukup sekian dulu, barakallahu fikum, hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.